Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benedus Aryo Dimas Aditama dari jurusan Ilmu Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Kewarganegaraan dengan NIM 621141909. Di sini saya mendapatkan tugas untuk presentasi atau memaparkan tentang program dan metode latihan. Pertama, program latihan. Pembinaan peningkatan prestasi olahraga harus dilaksanakan secara sistematis dan kontinu. Dalam artian, pembinaan peningkatan prestasi tersebut dilakukan secara sistematis, teratur, dan juga secara berlanjut. Hal ini penting untuk mencapai prestasi setinggi mungkin, sebab untuk meningkatkan prestasi yang maksimal akan sangat tergantung pada penyusunan program latihan yang direncanakan. Direncanakan saja belum tentu terrealisasi semua, apalagi kalau tidak merencanakan sebelumnya. Prestasi tidak akan tercapai kalau program latihan tidak berjalan dengan baik. Program latihan adalah alat atau pedoman penting bagi pelatih untuk dijadikan sebagai implementasi dalam pelaksanaan pelatihan. Program adalah rancangan mengenai asas-asas atau cita-cita serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Sedangkan latihan adalah proses yang sistematis dan berlatih yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kian hari kian menambah jumlah beban latihan serta intensitas latihannya. Jadi program latihan adalah seperangkat kegiatan dalam berlatih yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan oleh atlet baik mengenai jumlah beban latihan maupun intensitas latihannya. Selanjutnya, periodisasi latihan. Periodisasi latihan adalah proses pembagian latihan dan suatu rencana tahunan ke dalam tahap-tahap yang lebih kecil yang bertujuan untuk memberikan kemudahan di dalam penyusunan bagian-bagian latihan yang lebih dapat diatur serta untuk menjamin pemuncakan yang tepat dalam pertandingan penting. Kegunaan dari periodisasi ini ada antara lain, yang pertama, pelatih akan dapat menyusun atau mengatur komponen-komponen latihannya yang lebih tepat, membantu pelatih di dalam menentukan puncak latihannya yang tepat pada pertandingan-pertandingan yang menjadi sasaran di antara pertandingan yang utama selama kalender tahunan. Selanjutnya, program latihan tahunan diawali dengan masa persiapan atau preparation periode. Persiapan umum, general preparation. Pada periode ini, penekanan latihannya ditujukan pada pembentukan atau pembinaan fisik, seperti latihan daya tahan, kelentukan, kecepatan, kekuatan, kedisiplinan, dan lain-lain, dengan bobot latihan yang diberikan berkisar antara latihan fisik 60% sampai 70%, latihan teknik 30% sampai 35%, dan latihan mental 5%. Masa persiapan ini berlangsung antara 1 sampai dengan 2 bulan. Yang kedua, persiapan khusus atau specific preparation. Masa ini lebih menekankan pada penguasaan teknik dasar yang kemudian ditingkatkan menjadi satu satuan gerak yang sempurna, seperti dari latihan teknik ke taktik, permainan, di mana kondisi fisik yang telah dimiliki pada tahap sebelumnya harus tetap dapat dipertahankan agar tidak menurun. Periode latihan persiapan khusus berlangsung antara 2 sampai dengan 3 bulan dengan bobot latihan. Latihan teknik 50%, latihan taktik 20%, latihan fisik 10%, dan tes trial 10%. Selanjutnya pada saat masa pertandingan atau kompetisi periode. Masa prakompetisi, pre-competition periode. Pada periode ini, penekanan latihannya lebih diutamakan pada masalah-masalah taktik, baik taktik secara individual maupun taktik dalam tim atau regu atau ofensif maupun defensif. Periode prakompetensi berlangsung antara 2 sampai 3 bulan dengan bobot 1. Latihan taktik 60%, 2. Latihan mental 15%, dan 3. Tryouts dan test trials 20%. Periode ini merupakan periode yang paling berat karena kelelahan dan kejenuhan mulai timbul. Bahkan kemungkinan cedera sering terjadi dari ketegangan, stres semakin mempengaruhi atlet. Pelatih harus mengetahui hal ini dan pelatih harus dapat menjadi orang yang stabil emosinya, dan yang paling diandalkan serta overcoaching harus dapat dihindari. Selanjutnya, pada masa pertandingan atau kompetisi periode. Pada masa ini, atlet harus berada dalam kondisi siaga dan siap bertempur atau combat ready. Pada tahap pertandingan, harus dapat diciptakan suatu suasana atau kondisi yang baik, hingga atlet dapat percaya diri dan mempunyai motivasi yang lebih tinggi untuk
dapat memenangkan pertandingan. Dalam hal ini, segala aspek seperti fisik, mental, teknik, taktik, dan logistik, para atlet harus sudah siap dengan baik-baiknya. Dengan demikian, maka segalanya telah siap untuk terjun ke arah pertandingan yang menjadi sasaran. Selanjutnya, pada masa peralihan atau transisi atau berakhirnya pertandingan. Pada masa ini, para atlet harus tetap melakukan aktivitas fisik agar kondisi badan atau fisik tidak menurun. Namun, aktivitas fisik yang dilakukan hanya aktivitas fisik yang ringan, seperti jogging, senam, dan lain-lainnya. Pada masa peralihan ini merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan evaluasi, baik dari hasil pertandingan yang telah dicapai maupun program proses latihan mulai dari masa persiapan. Selanjutnya, penyusunan program latihan. Dalam mempersiapkan atlet untuk menghadapi suatu pertandingan hingga mencapai suatu prestasi yang maksimal, diperlukan adanya waktu yang cukup lama dan adanya penyusunan program latihan yang mantap, sistematis, dan bertahap, serta dilakukan secara terus-menerus. Karena dengan latihan yang dilakukan secara insidentil pada waktu-waktu tertentu, atau hanya pada waktu 6 bulan, atau bahkan kurang dari setiap tahunnya, maka tidak akan ada artinya, bahkan mungkin akan dapat merusak perkembangan atlet di kemudian harinya. Unsur yang harus diperhatikan dalam latihan. Menyusun suatu program latihan yang sistematis perlu diperhatikan unsur-unsurnya. Tidak sembarangan kita menyusun suatu program latihan ya. Yang pertama, unsur-unsur dari suatu program latihan yang sistematis yaitu kemampuan dari atlet baik mengenai fisik maupun mental. Yang kedua, waktu dalam pelaksanaan program latihan untuk mengembangkan kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelantukan, atau flexibility, dan yang lainnya untuk dikembangkan dengan sebaik-baiknya. 3. Mengenai cabang olahraga yang akan dipersiapkan. 4. Ukuran tertentu yang akan dipakai sebagai patokan atau standar atau tingkatan, nasional atau internasional. 5. Keadaan daerah setempat atau tradisi dan iklim. 6. Faktor latihan. Faktor latihan ini juga mempengaruhi ya teman-teman, karena faktor latihan untuk mendapatkan prestasi, volume, dan intensitas. Yang 7, jadwal untuk pertandingan atau perubahan dan uji coba. 8, periodisasi latihan. Selanjutnya, penentuan dosis beban latihan. Penentuan dosis latihan adalah penetapan tentang ukuran beban latihan yang harus dilakukan oleh atlet untuk jangka waktu tertentu. Pada dasarnya, beban latihan bersifat individual. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan dosis beban latihan dengan repetisi maksimal, yaitu bentuk beban latihan tunggal untuk menentukan intensitas beban latihan berdasarkan atas kemampuan maksimal atlet tersebut. Nah, jadi di sini semua atlet tidak sama untuk dosisnya, teman-teman. Yang kedua, menaikkan denyut nadi. Beban latihan itu dikatakan maksimal jika setelah selesai melakukan latihan dulu, nadi atlet naik menjadi 3-3,5 kali denyut nadi normal. Yang tiga, penentuan intensitas beban latihan anaerobik dengan gerakan maksimal selama 10, 15, 20, 25, 30, 35 kali. Yang selanjutnya keempat, denyut nadi maksimal atau DNM. Cara mengitungnya yaitu 220 dikurangi usia atlet tersebut. Untuk denyut yang kelima, untuk denyut nadi latihan atau training zone, yaitu 80% minus 90% dikali denyut nadi maksimal. Untuk selanjutnya metode latihan, tujuan utama dari latihan training adalah untuk membantu atlet meningkatkan keterampilan dari prestasi olahraganya semaksimal mungkin. Untuk mencapai latihan tersebut, ada 4 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, latihan fisik. Latihan fisik ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kondisi fisik atlet yang mencakup keseluruhan komponen fisik, antara lain kekuatan otot, kelentukan, kecepatan, koordinasi, dan lain-lain. Yang kedua, latihan teknik. Latihan teknik yaitu ditujukan untuk meningkatkan kemahiran atau keahlian, mempelajari dengan sungguh-sungguh teknik gerakan, seperti contohnya teknik menendang bola, servis, lari, cepat, lompat jauh, dan lain-lain. Latihan ini dimaksudkan untuk membentuk dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan motorik dan neuromuskular. Yang ketiga, latihan taktik. Latihan taktik ditujukan untuk menumbuhkan perkembangan daya taksir pada atlet tentang pola-pola permainan, strategi, taktik, atau rencana yang ditindakan yang bersistem untuk mencapai tujuan bertahan. Taktik menyerang, sehingga lawan tidak berkutik atau hampir tidak mungkin lawan akan dapat mengacaukan robot kita dengan satu bentuk serangan atau pertahanan
tidak kita kenal. Selanjutnya, yang terakhir, latihan mental. Mental adalah hal yang menyangkut hati dan watak manusia. Di dalam latihan mental, lebih menekankan pada perkembangan menjadi dewasa, atau kematangan atlet dan perkembangan emosional, yang bersifat cepat bertindak saat tiba-tiba menurut gerak hati, seperti percaya diri, sportivitas, semangat bertanding, dan lain-lain. Selanjutnya ada tujuan umum latihan. Dari latihan ada tujuannya pastinya. Yang ada 9 tujuan di sini. Yang pertama, mencapai dan meningkatkan perkembangan fisik secara multilateral. Dua, meningkatkan dan mengamankan perkembangan fisik yang spesifik sesuai dengan kebutuhan olahraga yang ditekuni. Tiga, menghasilkan dan menyempurnakan teknik dari cabang olahraga tersebut. Yang keempat, meningkatkan dan menyempurnakan teknik maupun strategi yang dibutuhkan. 5. Mengelola kualitas kemauan. 6. Menjamin dan mengamankan persiapan individu maupun tim secara optimal. 7. Memperkuat tingkat kesehatan tiap atlet. 8. Mencegah cedera. 9. Meningkatkan pengetahuan teori. Adapun metode latihan perlu diterapkan pada atlet seperti berikut. Pertama, metode terus-menerus atau continual metode. Adapun ciri-ciri metode latihan ini adalah dalam melaksanakan latihan dilakukan dengan intensitas tinggi dan konstan, dan dalam pelaksanaannya relatif lama apabila dibandingkan dengan metode lain. Metode terus-menerus sebaiknya untuk keperluan peningkatan daya tahan secara keseluruhan dan peningkatan pada perlawanan terhadap kelelahan. Metode ini akan dapat menimbulkan kondisi untuk peningkatan kerja organisme yang lebih ekonomis. Selain itu, juga akan meningkatkan self-control atlet pada waktu penerapan latihan, yang melelahkan dan kemampuannya untuk melaksanakan kelompok otot yang memegang peranan di dalam pelaksanaan latihan cabang olahraga. 2. Metode repetisi atau repetition Metode repetisi atau metode ulangan adalah mengulangi tantangan latihan-latihan tertentu yang dilakukan dengan tanpa istirahat. Ciri metode ini yaitu latihan dengan konstan, waktu untuk istirahat yang optimal, bentuk latihan ulang yang bermacam-macam. Tujuan utama metode ini adalah untuk mempertumbuhkan kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan kelincahan. Juga untuk dapat menahan keadaan badan yang telah diperoleh pada periode latihannya yang telah dilakukan. Selanjutnya, metode tidak tetap atau variabel metode. Sifat-sifat metode ini untuk intensitas latihan yang bermacam-macam di dalam melakukan latihan yang berbeda-beda. Intensitas latihan yang diberikan menghasilkan kondisi pemulihan kembali sebagai partial recovery. Metode ini dapat dipergunakan dalam rangka meningkatkan kekuatan dan daya tahan, serta latihan kondisi. Metode latihan ini terutama untuk dipraktekkan pada waktu melatih teknik dan taktik, karena terbukti bahwa dengan waktu istirahat yang optimal memungkinkan pelaksanaan beban latihan yang kedua pada situasi latihan berkapasitas tinggi. 4. Metode interval atau interval metode. Metode interval adalah metode latihan yang diperhatikan antara waktu latihan dan waktu jeda untuk istirahat. Oleh karena itu, di dalam metode ini memerlukan pengawasan yang cermat terhadap lamanya waktu latihan dan waktu untuk istirahat. Waktu untuk istirahat tersebut diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pemulihan total. Apabila metode ini dipergunakan, maka beban latihannya tidak boleh semaksimal dan dibandingkan dengan kemampuan atlet. Karena metode interval mempunyai sifat-sifat khas, yaitu adanya penetapan yang jelas, adanya penentuan yang jelas tentang intensitas latihan, adanya waktu untuk istirahat yang bermacam-macam, tetapi harus ditetapkan secara tepat. Jumlah ulangan latihan harus ditetapkan dengan tepat. Metode ini dipergunakan pada periode menjelang pertandingan, khususnya di dalam rangka meningkatkan kecepatan, daya tahan, atau speed endurance, yaitu dilaksanakan oleh atlet yang sudah dipersiapkan untuk melakukan latihan yang keras. Apabila metode ini dilakukan dengan tidak tepat, maka akan menimbulkan terjadinya kelelahan psikis karena sifat dari latihannya yang monoton. Yang terakhir, metode kompetisi atau competition metode. Melakukan latihan dengan menggunakan metode kompetisi dapat dianggap lebih bermanfaat bagi atlet yang sudah bertahun-tahun melaksanakan latihan. Tetapi kurang tepat bila diterapkan untuk atlet yang tidak terlatih. Karena metode kompetisi menciptakan kondisi yang sangat menguntungkan untuk meningkatkan kemampuan mengontrol reaksi psikis yang menyertai persaingan di dalam olahraga. Pada setiap metode latihan memerlukan adanya pengawasan yang cukup terhadap beban dan intensitas latihan, serta waktu untuk istirahat di antara dua ulangan.
Dan untuk kepentingan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu memperpendek waktu istirahat sambil mempertahankan beban latihan yang tetap. Yang kedua, mempertahankan waktu untuk istirahat yang tetap, tetapi dengan menambah atau meningkatkan beban latihan secara berkesinambungan. Sekian presentasi dan paparan dari saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.